Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid dari kelas 4B, jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan buku konsep studio perancangan arsitektur terpadu 1 saya di mata kuliah Studio Perancangan Terpadu 1 dengan fungsi bangunan yaitu apartemen. Belakangnya, apartemen adalah sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat kamar-kamar yang dilengkapi dengan fungsi fasilitas pendukung yang lengkap, di mana fasilitas ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada penghuninya. Mengingat pengguna apartemen biasanya digunakan dalam kurun waktu yang cukup lama, adanya apartemen pada kota-kota besar yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga kebutuhan terhadap hunian juga meningkat, terutama bagi para pekerja yang memerlukan akses dan tempat kerjanya dengan praktis dan efisien. Dengan demikian, apartemen menjadi solusi yang dapat dipikirkan di kota Pontianak sendiri. Pontianak sendiri belum terdapat apartemen. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah kota Pontianak memiliki pertumbuhan pekerja yang memerlukan apartemen yang tinggi? Itu pertama. Yang kedua adalah apakah apartemen dapat menjadi pilihan hunian yang sesuai dengan kondisi topografi wilayah yang ada di Pontianak? Kemudian tujuan dari perancangan apartemen ini adalah mengetahui seperlu apakah kota Pontianak terhadap hunian bertingkat seperti apartemen. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada studi literatur. Sebelum kita merancang sesuatu, tentu kita harus mengetahui apa sih yang mau kita rancang itu atau apa yang akan kita buat. Di sini saya sudah memberikan definisi apartemen. Yang pertama itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apartemen didefinisikan sebagai tempat tinggal yang terdiri atas kamar duduk, kamar mandi, dapur dan sebagainya yang pada suatu lantai bangunan bertingkat. Rumah flat, rumah pangsa, bangunan bertingkat terbagi dalam beberapa tempat tinggal. Yang kedua, menurut Undang-Undang Rumah Susun Pasal 1, apartemen diartikan sebagai bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkaran dan terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian-bagian bersama dan benda bersama dan tanah bersama. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulannya adalah jadi apartemen adalah suatu kumpulan dari rumah tinggal yang disusun secara bertingkat dengan fasilitas yang memadai dan fasilitas bersama yang dapat digunakan dengan baik secara bersama-sama. Baik, selanjutnya kita masuk kepada karakteristik apartemen. Yang pertama, memiliki lebih dari 2 lantai. Yang kedua, dalam satu lantai terdiri dari unit-unit hunian, dan di setiap hunian terdiri dari 3 macam ruang, yaitu kamar tidur misalnya, dapur, dan kamar mandi. Itu adalah yang utama. Kemudian setiap unit akan mendapatkan jendela yang mendapat keluar ruangan. Itu selanjutnya biasanya dibangun di lokasi yang strategis, seperti dekat dengan fasilitas umum dan infrastruktur, mempunyai sejumlah fasilitas bersama. Ya. Kemudian masuk kepada jenis-jenis apartemen. Jenis-jenis apartemen yang pertama itu adalah kamar studio. Selanjutnya ada satu kamar tidur. Yang kedua adalah 2 BR atau bathroom, itu 2 kamar mandi atau apartemen keluarga. Kemudian apartemen loft, apartemen studio alcove, apartemen studio convertible, dan apartemen duplex, triplex, dan fourplex. Masuk kepada fasilitas apa sih yang biasanya tersedia dalam sebuah apartemen. Yang pertama, fasilitas keamanan 24 jam, fasilitas parkir, kolam renang, gym, dan studio fitness. Kemudian retail, ruang hijau, rumah hewan peliharaan, clubhouse, dan barbecue, dan fasilitas coworking space. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada studi literatur pada slide yang kedua, yaitu mengenai fungsi dari apartemen. Fungsi utama dari apartemen yaitu adalah sebuah
pemukiman, apartemen mempunyai ruang-ruang yang mewadahi aktivitas penghuni yang berlangsung secara rutin, seperti layanan olahraga, itu tersedia fitness center, aerobik, kolam renang, dan lain-lain. Layanan kesehatan seperti poliklinik, apotik, dan layanan komersial seperti minimarket, restoran, dan salon. Kemudian pelayanan anak, tempat penitipan, dan area bermain. Fungsi pelengkap seperti fungsi-fungsi yang diadakan untuk melengkapi berlangsungnya fungsi utama dan fungsi pendukung. Ruang-ruang tersebut misalnya ruang administrasi, ruang cleaning service, dan ruang satpam. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pemilihan lokasi yang nantinya bakal kita bangun apartemen. Yang pertama di sini saya menyediakan 3 lokasi. Yang pertama itu di Jalan Purnama, kemudian di Jalan Sulawesi, terletak di area kepadatan tinggi. Yang ketiga juga berada di Jalan Paris 2, terletak di area yang sama, yaitu area dengan rumah kepadatan tinggi. Kemudian di sini saya memberikan scoring untuk 3 bakal site yang saya sudah sediakan. Jadi di sini saya memberikan skor tertinggi kepada Jalan Sulawesi dengan pertimbangan yaitu luas lahan, kemudian guna lahan, view, aksesibilitas, kepadatan total. Didapati skor sekian untuk kemudian saya pilih untuk nantinya saya bangun apartemen. Selanjutnya setelah menentukan lokasi untuk merancang, kita perlu inspirasi atau studi kasus yang nantinya mendukung dari perancangan kita. Di sini saya memilih 5 studi kasus, dengan yang pertama adalah studi kasus Rusunawa di Jalan Ipah Kuning. Berikut gambar interior eksteriornya. Yang kedua itu saya mengambil dari luar, yaitu Flamingo Holiday Apartment di Afrika Selatan, dan berikut gambar-gambar interior dan eksteriornya. Dan ini gambar Dena. Studi kasus yang ketiga saya mengambil The 14 Apartment di Amsterdam, Belanda. Yang keempat itu ada Havana Apartment di Jakarta Selatan. Kemudian UMB Housing di Ancol, Jakarta. Untuk studi kasus yang kelima. Setelah mendapat studi kasus tersebut, jadi saya mendapat beberapa perbandingan di sini untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kekurangan dari studi kasus pertama yaitu jauh dari pusat kota. Yang kedua, untuk kelebihan dari studi kasus yang kedua itu berada tidak jauh dari pusat kota, artinya dia memiliki letak yang strategis dan aksesibilitasnya mudah. Kekurangannya adalah terlalu dekat dengan jalan yang berpotensi kebisingan. Kemudian yang studi kasus yang ketiga, untuk kelebihannya berpotensi kebisingan rendah dan berada di area yang strategis, mengusung konsep green building. Untuk kekurangannya saya tidak menemukan. Untuk studi kasus yang keempat, dia pertama terletak di daerah yang strategis, kedua aksesibilitasnya juga terhubung dengan jalan utama. Untuk studi kasus yang kelima, kelebihannya menguntungkan mahasiswa karena UMB Housing ini diperuntukkan untuk mahasiswa di areanya cukup luas, desain yang unik juga, dan fasilitas penunjang yang lengkap. Selanjutnya kita masuk ke data tapak yang tadi sudah kita pilih, yaitu dia berada di Indonesia, di Kalimantan Barat, di Kota Pontianak khususnya. Dia terletak di Jalan Sulawesi. Untuk pertimbangan pemilihan tapak ini, diantaranya ketersediaan lahan yang untuk mendirikan proyek itu cukup bagus. Kemudian terdapat dia terdapat pada kawasan penduduk tinggi, letak yang strategis dan dekat dengan area kantor pemerintahan, mudah untuk diakses dikarenakan dekat dengan jalan utama. Di area sekitar tapak terdapat banyak yang mendukung kegiatan pekerjaan, umumnya karyawan kantor. Selanjutnya berikut data tapak atau data existing yang telah saya kumpulkan, yaitu tampaknya
Untuk drainase juga dia terdapat drainase di bagian depan berupa selokan yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk saluran drainase dari bangunan apartemen ini. Untuk kebisingan, saya di sini mengukur menggunakan aplikasi dari bawaan dari HP, yaitu meter kebisingan. Kemudian untuk perhitungan lahan, KDH-nya itu 60%, dikali luas lahan didapatlah 2307,71 meter persegi untuk KDH-nya. KDB-nya untuk KDH-nya yaitu 40%, dikali dengan luas lahan didapatlah 1538,47 meter persegi. Untuk KLB-nya itu cukup besar, yaitu 5, dikali dengan luas lahan didapatlah 19.230,95 meter persegi. Jadi jumlah lantai yang bisa dibangun untuk di site ini yaitu berjumlah 8 lantai. Kita masuk ke analisa tapak. Di sini saya menganalisa beberapa data. Yang pertama adalah peraturan bangunan setempat, termasuk GSB dan sebagainya tadi. Kemudian aksesibilitas, dan selanjutnya matahari, vegetasi, drainase, kebisingan, utilitas pada area site, angin, dan yang terakhir kita masuk ke kesimpulan analisa tapak. Jadi pada kesimpulan analisa tapak ini didapatlah, setelah menganalisa tadi saya mendapatkan kesimpulan untuk setiap data yang telah saya analisa. Yang pertama yaitu untuk aksesibilitas. Respon dari analisa dan data yang ada untuk memberikan akses masuk ke area site adalah dengan menjauhkan akses masuk dari jalan gang agar tidak mengganggu akses masuk dari luar site. Kemudian untuk drainase, respon pertamanya membuat saluran selokan di mengelilingi site bertujuan untuk lebih mudah menyalurkan air resapan. Yang kedua, menambah biopori di sekitaran area tapak disebarkan di beberapa titik. Kemudian untuk vegetasinya, menambah vegetasi yang dimanfaatkan sebagai pagar alami, dan kemudian penambahan vegetasi yang nantinya juga sifatnya estetika. Untuk matahari, pada posisi di sini posisi yang ditandai warna hijau di analisa tadi dapat dimanfaatkan sebagai area terbuka, yaitu bagian di arah utara. Kemudian pada bagian yang nantinya akan terkena sinar matahari langsung di pagi dan sore hari itu nantinya akan diberikan pembayangan dan juga double skin fasad yang bertujuan untuk reduce atau mengurangi cahaya matahari yang masuk. Kemudian untuk angin, dikarenakan bangunan ini adalah dengan bentuk yang sangat memanjang, jadi tekanan angin bisa sangat berpengaruh untuk konstruksi selanjutnya. Jadi perlu pengurangan massa agar angin tidak seluruhnya menghantam dari bangunan yang kemudian bisa mempengaruhi struktur, dengan memberikan jalur angin di area tengah ini agar anginnya bisa tidak semuanya menghantam dan memberikan tekanan yang berat. Untuk kebisingan itu berasal dari jalan yang di depan, yaitu jalan Sulawesi. Jadi tadi penambahan vegetasi yang berada di arah depan itu dapat membantu untuk mengurangi kebisingan yang ada. Masuk kepada kebutuhan ruang, saya sudah merinci beberapa ruang yang bakal dibuat nantinya, sehingga didapatkan ruang penghuni, yaitu kamar tidur utama, kamar mandi, WC, ruang makan, balkon, ruang keluarga, dapur, ruang tidur anak. Kemudian area penerima itu ada lobby, resepsionis, drop off. Kemudian area penunjang itu kafe, bar, restoran, dan segala macamnya itu seperti kolam renang, fitness center, musola, supermarket, ruang serbaguna, kolam renang, laundry, dan housekeeping. Kemudian
area service itu terdapat AHU, ruang genset, lift, tangga, ruang panel, ruang security, dan ruang CCTV. Selanjutnya masuk kepada besaran ruang. Di sini saya sudah menghitung dan membagi menjadi 5 jenis ruang, yaitu ruang pengelola, ruang pelayanan, ruang hunian, ruang utilitas, dan ruang pendukung. Didapati jumlah besaran ruang dari kelima jenis ruangan ini itu 4.439 meter persegi. Baik, selanjutnya masuk kepada hubungan ruang pada bubble diagram. Di sini untuk lantai dasarnya seperti ini, dengan peletakan yang dimana nantinya akan menentukan pola penempatan ruang. Bisa dilihat di sini ruang parkir itu berada di area tengah di samping dari area-area pendukung dengan hubungan langsung dan juga tidak langsung di beberapa ruangan. Kemudian untuk lantai satunya nanti di sini terdapat area publik di area tengah, kemudian private di area kiri, kemudian area penunjang atau area service di area kanan. Selanjutnya untuk lantai 2. Di sini lantai 2 ini difungsikan sebagai area bersama seperti taman bermain, fitness center, cafe, kolam renang, minimarket, food court. Dan ini adalah hubungan ruang dengan ruang lainnya. Kemudian untuk ruang penghuni atau lantai penghuni itu seperti ini polanya, dan dikarenakan bangunan ini tipikal, jadi lantai 3 sampai 7 itu sama polanya, yang membedakan hanya jenis dari kamarnya itu sendiri. Kemudian untuk organisasi ruang sama, didominasi dengan parkiran karena penghususan pada lantai dasar ini adalah untuk didominasi oleh parkir. Kemudian dan juga nanti entrance-nya berada di area bawah kiri, dan untuk exit-nya di area kanan mengikuti pola drop out. Untuk lantai satunya seperti ini, sama dengan bubble diagram tadi, area private di area kiri, service dan public di area tengah. Kemudian di area kanan ini terdapat area service juga dan juga publik. Kemudian untuk lantai 2 dengan fungsi bersama bisa dilihat seperti ini nantinya. Kemudian untuk lantai penghuni itu sama, jadi lantai 3 sampai lantai 7 nantinya akan berpola seperti ini karena kan bangunan tipikal. Konsep saya menggunakan konsep green building atau sustainable building, di mana konsep ini bertujuan untuk menjaga kesehatan penghuninya, terutama itu adalah tujuan utama dari konsep green building. Kemudian meningkatkan produktivitas karyawan, ya, memastikan penggunaan listrik, air, sumber daya lainnya secara efektif, mengurangi efek lingkungan secara keseluruhan. Dan juga terdapat 7 komponen pada bangunan hijau: efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan, efisiensi air, material dan spesifikasi, pengurangan timbulan zat beracun dari bangunan tentunya, peningkatan kualitas udara dalam ruangan, pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang cerdas, smart growth, dan pengurangan timbunan sampah tentunya. Masuk kepada konsep perubahan bentuk. Nah, di sini saya bentuk awalnya itu menggunakan bentuk persegi, kemudian terjadi pengurangan pada massa bangunan seperti yang telah disebutkan pada analisa tapak tadi, dan juga penambahan pada area belakang dan depan nantinya dengan area balkon untuk pembayangan. Untuk metaforanya sendiri saya mengambil konsep dari jam pasir, analoginya untuk pengibaratan kepada karena kebanyakan penghuni apartemen itu adalah orang-orang yang sibuk dengan jam kerjanya, jadi mereka memerlukan efisiensi waktu yang maksimal tentunya. Selanjutnya untuk penggunaan material, material yang pertama tentu beton. Kemudian ini penggunaan material
kaca pada area bukaan, dan juga penambahan profil kayu di area beberapa area gitu. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada draft dari bangunan apartemen yang akan dibangun. Yang pertama di sini ada site plan. Nah, untuk menunjukkan sirkulasinya kendaraan di area side plan, dia masuk di area sini di kanan, di kiri bawah, kemudian masuk dan sirkulasinya seperti ini. Kemudian untuk lantai dasar, karena side plan itu tadi menggambarkan lantai dasar, jadi sama sirkulasinya. Untuk lantai 1 terdapat area lobby, sola, area tunggu, sini parkiran, ATM center, dan di sini adalah area private di bagian kiri, dan ini adalah core bangunan dan core bangunan. Lantai 2-nya digunakan sebagai area bersama tadi, terdapat fitness center, food court, cafe, kolam renang, taman bermain, dan restoran. Kemudian ada area parkiran dan juga core. Untuk lantai 3 sampai 7 di sini, untuk lantai 3-nya di sini terdapat kamar-kamar penghuni. Nah, dan lantai 5 ini adalah kamar dengan tipikal 2 bedroom. Untuk kamar lantai 3 tadi itu tipikalnya adalah tipe studio, dan ini adalah kamar double bedroom. Untuk lantai 6 dibagi. Di sini terdapat kamar double bedroom di area kanan, dan di kiri adalah 3 bedroom triple. Dan di lantai 7 itu full, satu lantai diisi dengan ruang hunian dengan tipe 3 bedroom. Berikut adalah gambar 3D dari desain apartemen pertama. Dan ini terdapat balkon di area sini ya. Dan ini baik, masuk ke 3D animasi. Sekian presentasi dari buku konsep studio perancangan terpadu 1 saya. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.